John Edward Jones dibesarkan dengan petualangan. Ia senang menikmati liburannya dengan ekspedisi menantang. Ayahnya sering mengajaknya bersama saudara laki-lakinya, Josh, dalam ekspedisi gua di Utah sejak kecil. Sejak kecil mereka, Jones dan Josh, diajarkan oleh ayahnya sebagai anak-anak laki-laki yang mencintai kedalaman bawah tanah dan merasakan indahnya kegelapan. Saat beranjak dewasa, ia mencoba ekspedisinya bersama Josh dan beberapa saudaranya. Hal itu ia lakukan pada 2009. John Edward Jones memulai penjelajahan ke Gua Notipati sekitar pukul 8 malam waktu setempat. John saat itu berusia 26 tahun pada saat itu, dan Josh, 23 tahun, bersama dengan 9 teman dan anggota keluarga lainnya, memutuskan untuk menjelajahi Gua Notipati sebagai cara untuk mengeratkan kekeluargaan satu sama lain menjelang liburan. Pada usia ke-26 tahunnya, ia telah menikah dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Ia juga merupakan mahasiswa kedokteran di Virginia. Ia telah merencanakan untuk kembali dan merayakan Thanksgiving bersama anak dan istrinya, namun hal itu tidak pernah terjadi. Sekitar 1 jam dalam ekspedisi gua, John memutuskan untuk mencari formasi Gua Notipati yang dikenal sebagai The Birth Canal, sebuah lorong sempit yang harus dijelajahi oleh spelunkers dengan hati-hati dan memiliki jiwa yang berani. Dia berpikir bahwa dirinya telah menemukan The Birth Canal yang sohor, lantas segera mungkin ia masuk ke jalan sempit terlebih dahulu, bergerak merangkak maju menggunakan pinggul, perut, dan jari-jarinya. Tetapi dalam beberapa menit, dia baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Lanjutnya, agaknya John Jones telah keliru memilih jalan yang membuatnya terhimpit dan tak mampu mengendalikan tubuhnya. John tahu dia sekarang hampir terjebak dan tidak punya ruang untuk berbalik. Dia bahkan tidak punya ruang untuk menggeliat kembali ke jalan di mana dia masuk. Dia mencoba menghembuskan udara di dadanya, sehingga dia bisa masuk melalui ruang yang lebarnya hampir 10 inci dan tinggi 18 inci, seukuran lubang pengering pakaian. Tetapi ketika John menarik napas lagi dan dadanya membusung kembali, dia terjebak untuk selamanya. Josh adalah orang pertama yang menemukannya. Seketika ia menarik betis John yang hanya membuatnya terperangkap semakin jauh. John malah meluncur ke lorong lebih jauh, terjebak lebih buruk dari sebelumnya. Lengannya sekarang disematkan di bawah dadanya dan membuat dirinya tak bisa bergerak sama sekali. Josh kemudian bergegas untuk mencari bantuan keluar gua. Hanya saja, setelah bantuan datang, John masih terjebak sejauh 400 kaki di dalam gua dan 100 kaki di bawah permukaan bumi. Membawa orang, peralatan, dan persediaan sejauh itu membutuhkan waktu 1 jam. Susi Motola merupakan penolong pertama yang tiba di lokasi terjebaknya John di dalam gua. Saat itu, John telah terjebak selama 3,5 jam. Namun, Susi tak berhasil membantu John keluar. Selama 24 jam berikutnya, lebih dari 100 personel penyelamat bekerja keras untuk membebaskan John Edward Jones dari kedalaman Gua Notipati. Ia berada di lubang yang terlalu kecil dan sempit, sulit untuk membebaskannya dari sana. Tim penyelamat menggunakan katrol dan tali untuk menyelamatkan John. Plakat John Edward Jones diletakkan di pintu Gua Notipati, yang kini telah dilarang untuk umum.